Pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa tidak nyaman melakukan sesuatu, tapi akhirnya kamu tetap melakukannya karena merasa nggak enak? Misalnya, kamu diundang ke pesta temanmu yang nggak terlalu penting, padahal kamu sedang ingin istirahat di rumah. Tapi karena sudah diundang, kamu memaksakan diri datang supaya tidak dianggap sombong atau tidak menghargai. Atau ketika temanmu meminjam uang, kamu tahu sebenarnya kamu lagi butuh uang juga, tapi kamu tetap memberikan karena takut hubungan kalian akan renggang kalau kamu menolak. Hal-hal seperti itu tampak sepele, tapi kalau sering terjadi itu tidak sepele. Karena perasaan gak enakan sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang mengabaikan kebutuhan dan perasaanmu sendiri demi kenyamanan orang lain. Inilah yang disebut dengan sikap people pleaser. Perlu diketahui bahwa sikap nggak enakan bukan sama dengan perfeksionis, blend in, atau helpful. Banyak orang berpikir bahwa sikap nggak enak adalah tanda dari kebaikan hati, padahal motivasi di baliknya berbeda. Orang yang perfeksionis ingin semuanya terlihat sempurna, baik pekerjaan, kemudian hubungan, maupun citra dirinya. Ia termotivasi oleh standar tinggi terhadap hasil, bukan karena takut mengecewakan orang lain. Sedangkan orang yang blend in biasanya adalah orang yang ingin diterima dalam kelompok. Dia tidak ingin menonjol atau berbeda. Motivasi utamanya adalah keamanan sosial. Ia ingin merasa cocok dan diterima oleh lingkungannya. Helpful adalah orang-orang yang membantu karena tulus. Ia menolong karena memang ingin melihat orang lain bahagia, bukan karena takut untuk disalahkan kalau dia menolak. Nah, sedangkan kalau sikap yang gak enakan ini muncul karena rasa takut. Takut ditolak, takut dianggap egois, atau takut membuat orang lain marah. Perlu digarisbawahi bahwa people pleaser tidak membantu karena ia ingin, tapi karena takut merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Akhirnya, kita terus berkata iya pada semua orang, tapi diam-diam merasa bersalah, tersisih, dan kehilangan diri sendiri. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah menjadi orang baik itu sama dengan people pleaser? Orang baik membantu karena tulus, sedangkan people pleaser membantu karena takut ditolak. Kebaikan sejati bukan soal berkata iya, tapi tahu kapan harus berkata tidak pada orang lain. Menurut Merriam-Webster, people pleaser adalah orang yang memiliki kebutuhan emosional untuk membahagiakan orang lain dengan mengorbankan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dalam buku What's the Matter with People Pleaser karya Unda Inggita, beberapa hal yang mencerminkan rasa gak enakan seperti haus validasi, gak nyaman ketika ada orang lain yang bertentangan dengan kita, minta maaf kalau disalahkan padahal kita gak salah, punya tujuan untuk membahagiakan orang lain, dan yang paling sering adalah kita gak bisa bilang tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pola people pleasing ini bisa terbentuk? Kebiasaan people pleasing seringkali berakar dari pola asuh sejak kecil. Ketika anak hanya mendapat pujian saat patuh dan dimarahi saat menolak, sehingga tumbuh dengan keyakinan bahwa dicintai berarti harus selalu menyenangkan orang lain. Saat remaja, pergaulan memperkuat lewat tekanan sosial. Komentar seperti, masa gitu aja nggak bisa sih? Atau, nggak seru banget kamu, membuat kita takut dianggap berbeda dan membosankan. Lalu di masa kini, ekspektasi sosial juga ikut menekan. Kita belajar menilai diri dari validasi luar. Seberapa banyak likes, komentar, atau pujian yang kita dapat. Sampai lupa akhirnya bahwa nilai diri sejati tidak datang dari seberapa banyak orang yang menyukai kita, tapi dari seberapa jujur kita hidup sesuai diri sendiri. Sikap people pleasing punya banyak efek yang sering tidak disadari. Terlalu sering berusaha menyenangkan orang lain bisa memicu kecemasan atau anxiety. Kita juga rentan dimanfaatkan.
Sebab orang lain tahu kita sulit berkata tidak. Lama-kelamaan muncul rasa tidak percaya diri dan ketergantungan atau dependen. Tekanan untuk terus tampil dan memenuhi ekspektasi pun bisa menyebabkan burnout. Kelelahan emosional yang membuat kita kehilangan semangat, akibatnya kita kehabisan waktu untuk diri sendiri, lupa istirahat, lupa menikmati hidup, bahkan lupa siapa diri kita sebenarnya. Kalau kamu sadar diri kamu sudah masuk dalam ciri-ciri people pleaser, sebaiknya kamu harus menetapkan batasan diri. Self-boundaries adalah batasan pribadi yang seseorang tetapkan untuk melindungi keseimbangan emosi, waktu, dan energi dirinya. Batasan diri adalah bentuk komitmen dan bentuk investasi pada masa depan itu sendiri. Belajar bilang tidak bukan berarti kamu jahat. Itu artinya kamu mulai sayang pada dirimu sendiri. Ada alasan yang perlu digarisbawahi kenapa kita harus menetapkan batasan diri sendiri. Pasal 1, kita tidak bisa selalu menyenangkan semua orang. Kelihatannya memang sederhana, tapi tidak semua orang bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Kita punya keterbatasan waktu, energi, kebutuhan, serta kewajiban yang kita pikul. Berinteraksi dengan orang lain artinya kita selalu ada pergesekan, mungkin adu argumen, penolakan, atau perbedaan pendapat. Sederhananya, akan selalu ada hal yang membuat kamu kecewa, tapi bukankah rasa kecewa adalah hal yang lumrah? Tidak ada di dunia ini yang bisa dipenuhi semua keinginannya. Kalaupun bisa, apakah kamu lantas merasa puas dan bahagia? Sebaiknya kamu memang tidak perlu memenuhi standar orang lain. Dikecewakan dan mengecewakan adalah bagian dari dinamika bergaul. Ketika kita butuh teman saat kesepian, tidak ada yang datang. Namun saat mereka butuh kita selalu hadir. Itu tidak berarti apa yang kita lakukan sia-sia. Hanya saja kita perlu belajar untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi pada orang lain. Pasal 2, sebaliknya orang lain juga tidak akan selalu bisa menyenangkan kita. Pasal 2 hadir karena pasal 1. Mengapa orang lain dianggap punya kendali untuk membahagiakan kita? Padahal, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain tidak akan pernah membuat kita benar-benar puas. Jika kita memilih fokus pada apa yang orang lain pikirkan, tidak akan ada habisnya. Manusia cenderung sulit berempati terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Karena itu, kebahagiaan sejati sebaiknya berasal dari diri sendiri, bukan dari pengakuan atau perlakuan orang lain. Pasal 3, membangun batasan diri yang sehat. Tidak apa-apa sesekali menolak ajakan kumpul keluarga atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Kamu tidak perlu mengalami kejadian mengecewakan berulang kali hanya demi menurunkan rasa tidak enakan. Jika terus-menerus memaksakan diri, kamu justru akan kelelahan dan beresiko dimanfaatkan. Membangun batasan diri bukan berarti menjauhi orang lain, tapi belajar menjaga keseimbangan antara kebaikan hati dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Sebetulnya, people pleasing ini nggak terbatas pada gender tertentu, tapi memang perempuan seringkali paling merasakan tekanannya. Sejak kecil, banyak perempuan diajarkan untuk patuh, sopan, rajin, dan tidak terlalu vokal dalam berpendapat. Dari generasi ke generasi, standar terhadap perempuan terus bertambah, mulai dari penampilan, kecantikan, sampai cara bersikap. Tekanan sosial semacam ini bisa menubuhkan impostor syndrome, yaitu perasaan ragu terhadap kemampuan diri sendiri dan merasa tidak pantas atas pencapaian yang sudah diraih. Cara sederhana untuk melawan impostor syndrome adalah dengan mengendalikan diri, sadar apa kelebihan dan kekurangan diri, lalu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu gak harus hebat di semua hal, cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Perempuan juga sering berada di pusaran ekspektasi sosial yang gak ringan. Jadi ibu misalnya, sering dianggap harus sempurna, mengurus anak, rumah, atau tetap sabar. Padahal itu pekerjaan tanpa libur dan tanpa penghargaan yang sepadan.
Kalau bekerja, beban ganda akan datang. Tanggung jawab profesional dan domestik sering berjalan bareng, bikin banyak perempuan kelelahan dan tetap merasa kurang. Dalam dunia kerja, perempuan juga masih harus berjuang membuktikan diri di medan yang kadang bias gender, di mana ambisi perempuan sering disalahpahami sebagai galak atau terlalu ambisius. Dalam relasi, perempuan sering dihadapkan pada dilema antara menjaga keharmonisan dan menyuarakan diri sendiri. Kadang, memilih diri sendiri dianggap egois, padahal punya batasan itu sehat. Sebagai ibu, perempuan juga menjadi pewaris karakter anak. Jadi bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri akan membentuk cara anaknya memahami kasih sayang, kekuatan, dan juga harga diri. Sayangnya, persepsi sosial terhadap pengetahuan perempuan juga masih timpang. Perempuan yang pintar terkadang dianggap terlalu banyak tahu, sementara yang diam disebut kurang paham. Padahal perempuan juga berhak tahu, berpendapat, dan tumbuh tanpa dibatasi ekspektasi sosial yang sempit. Sebagaimanapun juga, kita adalah makhluk sosial. Kita perlu memperlakukan diri kita dengan nilai yang sama berharganya seperti kita memperlakukan orang lain, bahkan lebih dulu. Karena kalau diri sendiri aja tidak dihargai, bagaimana kita bisa memberikan penghargaan yang tulus kepada orang lain? Tumbuh dewasa berarti kamu bertanggung jawab atas semua keputusan yang kamu buat, dan semua itu yang membentuk siapa dirimu hari ini. Rumah yang aman adalah rumah yang memiliki pagar, serta memiliki pintu sebagai batas yang jelas antara ruang pribadi dan juga dunia luar. Ada yang bisa kamu undang masuk, duduk sebentar di teras, atau bahkan tinggal lebih lama di dalam rumahmu. Tapi ada juga yang cukup sampai di pagar saja. Membiasakan diri memiliki batasan pribadi bisa dimulai dengan memberi dirimu kendali penuh atas siapa yang boleh masuk dan kapan pintu itu harus ditutup. Hanya kamu yang punya hak menentukan itu. Bayangkan kamu punya teman lama yang tiba-tiba datang dan minta bantuan untuk melunasi hutangnya. Karena kamu berempati, kamu bantu tanpa banyak tanya. Tapi waktu terus berlalu, janji tinggallah janji. Uangmu tidak kembali dan alasannya terus bermunculan. Di situ kamu sadar, masalah yang sebenarnya bukan tentang uang, tetapi tentang batas kepercayaan. Kadang, memberi kesempatan kedua bukan tanda kebaikan, tapi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Percayalah, jika tidak semua orang pantas mendapatkan akses penuh dalam hidupmu. Ketika kamu udah mulai nyaman dengan batasan yang kamu buat, kamu akan sadar banyak hal yang sebenarnya bisa dinikmati. Kamu gak perlu lagi gampang terpancing dengan komentar di media sosial, lebih fokus pada hal-hal yang bikin kamu happy, dan lebih bijak mengatur waktu serta energi. Pelan-pelan, kamu juga bisa meluangkan waktumu untuk diri sendiri, bukan karena lari dari dunia, tapi karena kamu akhirnya tahu dirimu juga pantas mendapatkan perhatian dan juga ketenangan. Sisi positif dari people pleasing sebenarnya nggak selalu buruk. Sikap nggak enakan bisa membuat kamu lebih peka terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Kamu jadi terbiasa membaca situasi sosial dengan baik, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Ini bisa menjadi modal dalam bergaul, karena kemampuan memahami orang lain adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, people pleaser biasanya punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Karena sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan, kamu jadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan atau situasi yang sulit. Di saat terjadi konflik, kamu juga cenderung mencari jalan tengah, berusaha menemukan win-win solution agar semua pihak tetap merasa dihargai. Dan pada akhirnya, sedikit konflik dalam diri itu wajar. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Ada kalanya kita kalah dalam berargumen, ada kalanya kita menang. Dan mengalami keduanya bukanlah tanda kelemahan, tapi bagian dari proses belajar memahami diri dan juga orang lain.